Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan membahas preview big match IPL antara Chelsea versus Man United yang akan bertanding Sabtu malam nanti. Pada pertandingan ini, Chelsea yang belum pernah kalah di bawah asuhan Graham Potter akan mendapat ujian dari skuad Erik ten Hag yang di pertandingan sebelumnya menampilkan permainan apik dan berhasil mengalahkan Spurs 2-0. Yang membuat laga semakin seru, kedua tim hanya terpaut 1 poin di tabel klasemen. Chelsea di peringkat 4 dengan 20 poin dan MU di bawahnya dengan 19 poin. Dari segi taktikal, baik Potter maupun ten Hag merupakan pelatih adaptif, namun Potter terkenal dengan pendekatan yang lebih karena gemar melakukan perubahan formasi jika dibandingkan ten Hag. Bagaimana preview taktik pada laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari perkiraan formasi yang akan digunakan, ten Hag lebih sering memakai formasi 4-2-3-1. Dan di laga versus Chelsea hampir dipastikan akan menggunakan formasi yang sama. Jika dilihat dari susunan pemain juga nggak banyak perubahan yang dilakukan dari laga sebelumnya melawan Spurs. Back 4 akan ditempati oleh Dalot, Varane, Martinez, dan Shaw. Lalu di tengah ada Fred atau McTominay yang akan mendampingi Casemiro jika Eriksen masih belum fit. Dan di depan, Rashford hampir pasti mengisi pos ujung tombak, menyusul disangsinya Cristiano Ronaldo dan belum kembalinya Anthony Martial dari cedera. Pada kebutuhan rumah, Graham Potter lebih variatif dalam menerapkan formasinya. Di dua laga UCL melawan Milan, Potter menerapkan formasi 3 back dengan 3-4-2-1. Sedangkan di dua laga IPL melawan Wolves dan Aston Villa, Potter menggunakan formasi 4-2-3-1. Pun begitu, walaupun di atas kertas menggunakan formasi 4 back di laga versus Wolves dan Villa, namun di atas lapangan Chelsea lebih sering dengan shape 3 back, terutama saat fase build up. Di fase ini Chelsea menggunakan shape 3-2-5 dengan 3 back dan 2 gelandang. Satu fullback akan stay di belakang bersama 2 center back, dan satu fullback yang lain naik sejajar dengan 4 pemain di garis depan. Dengan shape 3-2 ini, 2 gelandang Chelsea bisa dengan mudah ditutup oleh pemain MU yang kerap menutup akses progresi ke tengah saat lawan melakukan build up dengan high press-nya. Dan Chelsea paham betul akan hal tersebut. Saat 2 gelandang mereka ditutup, pemain di lini depan aktif drop sebagai opsi progresi. Baik Auba ataupun Havertz yang nantinya diplot sebagai striker, keduanya mampu memainkan peran tersebut. Jadi MU harus mewaspadai hal tersebut. Dikarenakan biasanya center back yang menerapkan man oriented akan naik mengikuti striker lawan yang drop. MU bermain hanya dengan 2 center back, jadi harus ada pemain lain yang cover ruang saat satu center backnya naik. Karena jika enggak, space ini rawan dieksploitasi oleh Chelsea dengan pemain depannya yang memiliki kecepatan, seperti yang terlihat di gol Auba versus Milan ini. Pergerakan tanpa bola pemain depan Chelsea akan krusial. Hal lain yang bisa jadi ancaman untuk MU adalah skema switch play yang biasa digunakan oleh Potter dengan memanfaatkan kelebaran yang diakomodir oleh 2 wingback di kedua koridor sayap. Chelsea kerap melakukan overload di satu sisi lalu memindah arah serangan ke wingback di sisi yang jauh. MU juga harus mewaspadai crossing Chelsea yang sering menargetkan wingbacknya yang muncul dari sisi jauh mengincar titik buta back lawan. Kemampuan untuk reorganisasi atau kembali ke bentuk shape dengan cepat akan krusial bagi pertahanan MU, terutama 2 gelandangnya yang harus mampu menutup cepat pembawa bola maupun target umpan. Saat lawan build up, Chelsea biasa melakukan pressing dengan 3-4 pemain dan hanya menyisakan 2 gelandang mengcover ruang yang lebar di lini tengah.
Ruang di lini tengah inilah yang bisa diekspos oleh MU. Hal ini sejalan dengan skema MU yang kerap melakukan progresi melalui lini tengah dengan berbagai cara dalam mengeliminasi high press lawan. Skema ini juga yang pernah dilakukan oleh Milan, mengekspos ruang di tengah dengan overload dua gelandang Chelsea. Peran Bruno dan dua winger yang kerap cut inside akan krusial di sini. Namun, pemain depan MU harus menghadapi center back Chelsea. Dalam klip ini, Koulibaly yang kerap step up untuk menutup pemain yang mengekspos lini tengah Chelsea. Hal ini bisa dilakukan karena The Blues bermain dengan 3 center back, yang artinya masih ada 2 center back lain yang akan cover area yang ditinggalkan. Di laga ini, lini depan MU kembali diuji oleh barisan pertahanan Chelsea yang sedang on fire, dengan catatan selalu clean sheet di 5 laga terakhir. Saat bertahan, Chelsea kerap menumpuk banyak pemain di belakang. Selain itu, pemain The Blues juga sangat baik dalam melakukan cover space atau menutup ruang saat pemain lain keluar dari posisinya. Namun di laga versus Everton dan Spurs, lini depan MU menunjukkan mereka cukup kreatif dan mampu membongkar defense lawan yang bertahan dengan blok rendah. Chelsea harus waspada dengan second line atau lini kedua dari serangan Man United. Dalam membongkar low block defense lawan, MU kerap membentuk triangle shape untuk melakukan umpan kombinasi 1-2 sentuhan di ruang antar lini. Juga melakukan switch play memindahkan arah serangan untuk menggeser pertahanan lawan dan menemukan ruang untuk ciptakan peluang. Dilihat dari statistik rata-rata possession, Chelsea lebih unggul dengan rata-rata 61,7%. Terbaik kedua hanya kalah dari Man City. Sedangkan MU di urutan ke-9 dengan rata-rata 52% penguasaan bola. Menghadapi lawan yang lebih dominan dalam penguasaan bola, MU bisa menerapkan defense counter dan taktik ini cukup efektif. Game plan ini juga yang diterapkan oleh MU saat berhasil mengalahkan Arsenal serta Liverpool yang juga dominan dalam penguasaan bola. Namun syaratnya harus nggak kebobolan lebih dulu. Di laga versus City, MU nggak bisa menerapkan taktik ini lantaran kebobolan cepat. Juga, kedua tim sebetulnya masih punya masalah di finishing. Pada 10 besar IPL, kedua tim ini sama-sama mencetak 15 gol, alias terburuk kedua setelah Brighton.